Halo, shalom, salam sejahtera buat kita semua. Di video saya kali ini kita akan ngebahas kupas tuntas tentang P3K, yaitu ASN P3K, khususnya yang guru ya guys, karena berkaitan dengan bu guru nih guys. Buat kamu-kamu yang mau tahu informasinya, yuk kita perhatikan apa aja sih syarat-syarat dan bagaimana sih alurnya. Yuk kita saksikan bersama ya. Langkah pertama, kita buka dulu Google, lalu kita ketikkan SSCN BKN yang P3K, karena kita akan bahas yang P3K nih guys. Link P3K udah ada yang tahu belum? Oke. Kalau biasanya kalau misalkan di Google itu kan banyak ya. Kita cari yang khusus P3K. Udah keluar belum nih? Oke, kita lihat ya. Nah, ini linknya. Jadi kita harus yang P3K. Ya, ini link pendaftarannya. Kalau udah bisa buka, oke. Kalau belum berarti kita back dulu guys. Kita akan kupas di websitenya ya. Tapi yang khusus P3K. Kalau ini kan selamat datang di portal SSCASN P3K Guru, CPNS dan P3K non guru. Jadi perlu kita ketahui bahwa P3K itu ini ada dua, bisa guru atau bukan guru. Kalau ini kan buat bikin akun ya. Nah, tapi karena keterangannya masih begini, berarti masih tahap persiapan guys. Jadi belum buka ya. Kita harus menunggu saja. Jadi kita lihat alurnya, apakah sudah bisa alur. Ini untuk yang pertama kita harus buka atau bikin akun. Nanti kita bikin akun dulu, kita lengkapi itu semua biodata kita unggah fotonya. Nah, daftar formasinya bisa kita lihat, nanti ada pilihannya. Kemudian formasi jika kolom formasi kosong. Nah, yang penting data Dapodi kita buat kita guru honorer ini penting banget ya, karena kita harus terdata di Dapodi. Kalau enggak ya kita nggak akan bisa ikutin ini. Terus kita unggah dokumen, lalu cek resume dan akhirnya pendaftaran, baru kita bisa cetak. Nah, seleksinya panitia nanti akan memverifikasi data pelamar, kemudian panitia juga bisa mengumumkan hasilnya nanti. Kalau dinyatakan pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah. Keren juga ya. Jadi misalkan kita nggak lulus nih, terus seharusnya kita tuh data kita benar, kita ada waktu untuk menyanggah gitu kan. Terus panitia ngumumin lagi nih hasil sanggahannya, lulus apa enggak. Nah, kalau lulus ternyata nanti masuk ke ujian seleksi kompetensi teknis kesempatan pertama melakukan cetak kartu ujian. Nah, ini seleksinya nih. Pelamar yang masuk pada ujian kesempatan pertama melaksanakan ujian seleksi kompetensi teknis. Nah, panitia mengumumkan nih hasilnya itu, lalu yang nggak lulus bisa menyanggah lagi. Wah, enak ya. Jadi maksudnya siapa tahu sistemnya salah, mereka kasih kesempatan kita untuk banding lah, ibaratnya kayak gitu ya. Terus panitia mengumumkan hasil sanggahnya. Nah, baru ini mutlak, nggak bisa lagi disanggah-sanggah kalau udah hasil itu. Nah, yang lulus itu melakukan pemberkasan. Ini seleksi kompetensi keduanya itu pelamar yang nggak lulus seleksi kesempatan kedua memilih formasi, berarti dia bisa milih lagi di sini. Nah, yang nggak lulus pada yang pertama ini bisa cetak lagi kartu ujiannya. Pelamar yang masuk sini adalah pelamar yang nggak lulus pada yang pertama dan bisa ikut yang kedua ini ya. Kemudian panitia ngumumin tuh hasilnya, nggak lulus, dikasih kesempatan lagi sanggah baru. Nah, seleksi yang ketiga, pelamar yang tidak lulus pada seleksi sebelumnya
nggak lulus nih, bisa ikut yang ketiga ini. Nggak lulus juga, sanggah lagi, baru hasil pengumumannya nggak bisa disanggah. Nah, optimalisasi formasi, panitia meranking nilai pelamar yang tidak lulus seleksi kompetensi teknis. Ada rankingnya guys. Terus panitia mengumumkan hasilnya. Terus pelamar juga yang nyatakan tidak lulus dapat menyanggah. Enak banget ya, banyak menyanggah gitu guys. Terus panitia mengumumkan hasil sanggah, baru ini nggak bisa diganggu gugat, baru pemberkasan. Nah inilah urutan-urutannya ya. Kita lihat nih ada apa lagi sih. Oh ini untuk yang CPNS, ini untuk P3K non guru. Ya kalau tadi yang guru ya guys. Oh ya betul. Nah kita lihat nih, kita buka ya, ini ada download buku petunjuk. Jadi memang sebenarnya kita harus banyak baca dulu guys sebelum melakukan sebelum melakukan pendaftaran. Jadi kita paham, jangan sampai kita salah milih kan gitu. Oke, kita lihat ya, bisa nggak nih downloadnya, keluar kah? Kayak download alurnya. Oke, ini downloadnya ya. Oke, kita lihat alurnya nih guys. Nah untuk alurnya kita lihat daftar akun, kan bikin akun dulu tuh. Terus di mana, di portal SSCASN ya. Terus buat akun, login, baru lengkapin biodata dan unggah swafoto. Terus daftar formasi, pilih, kita seleksi tuh, pilih jenis seleksinya ya kan, pilih formasinya, lengkapi tuh data kita. Kalau misalkan kita memang K2 ya kan, nih masuk lah tuh atau apa gitu. Terus unggah dokumen, cek resume, akhir pendaftaran, cetak deh. Nah baru seleksi administrasi tadi ya udah ya, udah kita bahas tadi ya. Oke, ini alurnya guys. Lalu yang kedua petunjuk ya, petunjuknya. Oke, petunjuk belum bisa apa ya. Oh ini tadi udah kan, ya udah alurnya. Sekarang yang petunjuknya belum nih, petunjuknya. Jadi memang karena berbasis komputer, jadi memang kita membutuhkan kekuatan internet nih guys. Nah info lowongan kita bisa lihat tuh, udah kebuka belum fiturnya? Ternyata belum guys. Kontak instansi, oh belum juga. Memang ini babnya sedang dipersiapkan. Nanti kan yang daftar akan se-Indonesia ya, jadinya harus dipersiapkan matang. Jadi belum ya guys. Oke, jadi kita siapkan aja diri kita terlebih dahulu supaya kita bisa siap ketika portal ini sudah dibuka dan semua syarat kita udah oke. Pastinya kita udah siap dengan semua materi-materi, dan kita akan berdoa yang pastinya, lalu berusaha supaya kita bisa terima menjadi P3K Guru ASN 2021. Amin.